Time is in his hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the God had dreamed what a spirit sound, the lion and the dead, the lion and the dead. How can Saka see me? How can Saka and obviously how can Saka oh how can sing with me how can Saka oh she how can Saka. Di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan secara benar. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada masa Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulalah mereka ke negerinya melalui jalan itu. Ada banyak orang yang hidup di dunia ini. Di antara orang-orang itu,
Banyak yang berpikir tentang Yesus sebagai Tuhan hanya sebatas teori saja. Di Amerika, Asia, dan Eropa, banyak orang di dunia ini ingin menerima keselamatan dari dosa-dosa mereka dengan percaya kepada Yesus Kristus. Sebagaimana yang ada di dalam Matius 2, kita tidak boleh menjadi bingung seperti orang-orang Majus itu yang mengadakan perjalanan untuk bertemu dengan Yesus dengan dibimbing oleh bintang-bintang, tetapi kemudian terjebak ke dalam kebingungan ketika mereka berhenti di Yerusalem. Bahkan di zaman ini, ada banyak orang yang mencoba dengan keras untuk bertemu Yesus dan menerima keselamatan, tetapi tidak pernah bertemu dengan Sang Juru Selamat. Alasannya adalah karena mereka ingin bertemu dengan Yesus sesuai dengan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Orang-orang Kristen di seluruh dunia harus sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus yang sudah datang dengan air dan roh dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka untuk bisa menjadi umat Allah. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak yang tidaklah demikian. Alasannya adalah hal itu terjadi karena orang-orang itu tidak mau mengikuti firman Allah, akan tetapi justru mengikuti pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Iman dari banyak orang di dunia ini belum bertemu dengan Raja segala raja itu adalah karena pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri bahwa Sang Raja pasti akan dilahirkan di Yerusalem. Namun, Ia harus datang ke dunia ini sebagai manusia yang hina untuk menyelamatkan manusia yang hina yang berdosa. Karena itu, sangat masuk akal bahwa orang-orang itu tidak menerima keselamatan ketika mereka berusaha untuk bertemu dengan Yesus dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Bahkan sampai sekarang, banyak orang berpikir dan jatuh ke dalam pemahaman bahwa sangat mudah untuk bertemu dengan Yesus kalau saya pergi ke gereja yang besar itu. Dan kalau saya pergi ke gereja yang besar itu untuk mendengarkan khotbah, saya akan mendengar firman Allah yang benar. Tetapi bukan hal yang penting apakah Anda mendengarkan hal itu di gereja yang besar atau gereja yang kecil. Ketika Anda mendengar kebenaran dari firman Allah, ketika orang-orang berkhotbah sesuai dengan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri, hal itu akan membuat orang-orang berdosa tidak bisa mendengar Injil yang benar dan diselamatkan dari dosa-dosa mereka serta menerima Roh Kudus. Kemarin adalah malam Natal. Ketika kita berpikir kembali tentang khotbah-khotbah Natal dalam 2 hari terakhir ini, hati saya hancur setiap kali melihat bahwa bahkan di zaman ini banyak orang-orang Kristen yang belum sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus dan bahkan belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Juga, hal ini mengingatkan kita sekali lagi akan kebenaran bahwa seseorang tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan sesuai dengan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Selama masa Natal, beberapa gereja membuat patung yang besarnya sama dengan ukuran aslinya akan bayi Yesus yang dibalut dengan kain lampin dan diletakkan di dalam palungan. Juga, beberapa gereja hanya tertarik kepada persembahan khusus pada hari ketika Yesus lahir. Beberapa gereja melakukan amal kebaikan dengan tujuan untuk membantu orang-orang miskin. Akan tetapi, alasan bayi Yesus lahir adalah untuk menyelamatkan semua manusia dari semua dosa-dosa mereka dan menjadikan mereka sebagai umat Allah. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang Majus menghadapi banyak kesulitan karena mereka mengikuti pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Dan ini menjadi penyebab banyak anak-anak bayi harus mati. Meskipun tempat di mana Yesus Kristus dilahirkan ada di wilayah Bethlehem, sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi. Mereka berpikir bahwa ia akan dilahirkan di Yerusalem karena pandangan yang mereka tetapkan sendiri.
dan akibatnya adalah munculnya kekacauan yang berujung kepada matinya begitu banyak anak-anak. Bahkan di zaman ini, karena banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat sesuai dengan pandangan kedagingan mereka sendiri, mereka tidak bisa berdiam bertemu dengan Yesus yang sudah datang dengan Injil air dan Roh. Manusia tidak mengetahui bahwa mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus Kristus dengan benar, yang adalah Raja kebenaran, karena pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Banyak orang-orang Kristen di zaman ini cenderung berpikir bahwa mereka bisa disembuhkan dari penyakit mereka atau menjadi kaya karena ketika mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ini hanyalah pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Ketika seseorang percaya kepada Yesus dengan motivasi jasmania saja, ia tidak akan bisa menerima keselamatannya atau menerima Roh Kudus. Manusia tidak bisa menerima Roh Kudus karena mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat hanya berdasarkan pandangan-pandangan yang mereka tetapkan sendiri. Banyak orang merasa puas ketika mereka beribadah di dalam gereja yang besar, mendengarkan musik organ dan paduan suara besar yang terbagi-bagi dalam 4 suara. Akan tetapi, kita harus menyetujui bahwa keyakinan kalau kita akan bertemu dengan Allah jika kita beribadah kepadanya di sebuah gereja besar adalah keyakinan yang salah, yang berasal dari pandangan duniawi yang tidak berguna. Karena itu, kita harus memahami bahwa kita tidak bisa bertemu dengan Yesus Kristus yang membawa Injil air dan Roh berdasarkan pandangan-pandangan manusia. Yang sangat disayangkan adalah bahwa di seluruh dunia, manusia bersuka menyambut hari kelahiran Yesus Kristus hanya dengan menonjolkan kesenangan dunia tanpa memahami Injil air dan Roh. Ketika kita mengunjungi kampus-kampus perguruan tinggi, kita sering melihat para mahasiswa yang masih muda yang menyanyi dan menyembah Allah dengan gitar. Pemandangan dalam ibadah penyembahan selalu indah. Akan tetapi, semakin lama Anda mendengar lagu pujian mereka, semakin Anda bisa merasakan kehausan di dalam jiwa mereka. Anda bisa merasakan bahwa jiwa mereka sungguh-sungguh haus. Karena meskipun mereka menyanyikan pujian kepada Allah dengan bibir mereka, mereka belum berhasil bertemu dengan Allah dan dari kebenaran yang sejati, bahkan ketika mereka sungguh-sungguh mengusahakan hal itu. Namun, harapan mereka untuk bertemu dengan Tuhan tanpa melalui Injil air dan Roh hanyalah sekedar harapan kosong belaka. Meskipun mereka mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah sebagai orang-orang berdosa karena mereka belum menemukan Injil air dan Roh. Ini berarti bahwa orang-orang berdosa yang belum dilahirkan kembali pada zaman ini di gereja-gereja Kristen sebenarnya menyanyikan lagu-lagu yang dipenuhi dengan rasa haus untuk bertemu dengan Allah. Namun, manusia yang percaya kepada Injil air dan Roh memberikan pujian yang penuh dengan ucapan syukur karena mereka sudah bertemu dengan Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa mereka dan menyelamatkan mereka. Orang-orang benar menaikkan pujian dan ucapan syukur atas keselamatan yang mereka terima dari Allah. Tetapi orang-orang berdosa tidak bisa menaikkan pujian. Glory to our God. God.
Menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima